tim apa yang menurut masyarakat paling sulit dihadapi gitu? Waktu itu tuh itu Malut. Malut paling susah. Iya. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Apa ya? Nggak tahu juga sih. Pokoknya setiap lawan Malut itu beda aja suasananya. Kalau pemainnya Sama pemainnya juga. dari Malut juga. Iya. Umpan yang sangat keras dan ini dia kesempatan yang berhasil dimaksimalkan oleh Jose Hernandez Chavez. The Lobster bisa membuka keunggulan di Stadion Wijaya Kusuma. Ada kelalaian dimiliki pertahanan PSIS Cilacap dan buah gangguan. Oke, Assalamualaikum masyarakat, selamat datang kembali ke Persija. Mungkin bisa ceritakan secara singkat aja selama di Deltras, karena kan masyarakat di musim sebelumnya dipinjemin ke Deltras. Awalnya udah pasrah sih, nggak ikut Liga 2 atau apapun. Akhirnya waktu itu ada tawaran sama Om Ganes tuh disuruh ke Deltras. Di situ sempat seleksi dulu. Akhirnya pelatih cocok. Nah, waktu itu alhamdulillah juga di sana dapat menit bermain lumayan banyak lah. Jadi itu sih yang penting, menit bermainnya. Sayangnya ya akhir-akhir nggak lolos. Sayangnya itu aja sih, nggak lolos semifinal. Oke, ini kan terakhir masyarakat bermain di Persija itu di tim senior itu pas lagi zamannya COVID ya. Nah ini sekarang main lagi, tapi bersama Deltras tapi di Liga 2. Mungkin bisa ceritain nggak perbedaannya gimana? Perbedaannya tuh satu levelnya sih agak beda, sama sekelilingnya itu beda. Sekelilingnya dalam artian Teman-temannya di sana beda. tapi kalau dari cara permainan, apakah di Liga 2 itu lebih fisik atau lebih teknik atau? Ya sih, lebih ngandelin fisik juga. Fisik Iya. ya? Oke, dan ini kan masyarakat, saya sempat lihat sebelumnya selalu dapat kesempatan bermain nih dari 20 kali main, 11 kali main full selama 90 menit. Itu bisa cerita nggak gimana? Kok bisa dapat kepercayaan dari pelatih gitu? Terus mungkin dari teman-teman tim apakah saling membantu biar masyarakat bisa cepat beradaptasi di sana? Ya awalnya juga itu sih. Untungnya di sana senior juga support. Ya, jadi nggak ada yang ibaratnya nggak ada yang bersaing secara sehat lah. Nggak ada yang saling Menjatuhkan gitu? Iya, menjatuhkan, nggak ada. Di sana saling support. Tapi di posisi sebelumnya di right back itu sebenarnya ada pemain yang lain atau gimana? Apa masyarakat sendiri? Ada. Kalau dari cara bermain, mungkin kan di Persija penerapannya seperti ini, kalau di Deltras penerapannya seperti ini. Bedanya apa sih kalau boleh tahu? Bedanya mungkin ikut instruksi pelatih aja sih. Tergantung pelatih maunya apa, ikutin. Balik lagi, tergantung pelatih. Tergantung pelatih. Tergantung taktik pelatih. Tergantung pelatih. Jadi Iya. tergantung situasi mau lawan apa. Iya. Jadi iya. selalu berbeda-beda ya. Iya. Oke. Kalau kehidupan di Sidoarjo, ini kan mungkin beda jauh dari Jakarta ya. Beda. Bisa ceritain nggak suasananya gimana? Terus mungkin fans Deltras tuh seperti apa pada tim, pada pemain? Kalau di sana tuh fansnya itu fanatiknya di lapangan aja. Di luar lapangan tuh udah ya, kalau ketemu juga udah sapa, saling sapa aja. Nggak terlalu yang Nggak terlalu memberikan tekanan, nggak terlalu fanatik. Nggak terlalu. Jadi
saat pertandingan aja baru. Ya saat pertandingan aja, di luar pertandingan tuh udah. Oke. Terus kalau di Deltras dekat sama siapa? Kan mungkin beberapa orang ada yang tahu kalau Mas Raka itu datang sama Komeng juga ya di Deltras. Mungkin selain Komeng dekat sama siapa sih kalau di Deltras? Yang utama tuh ada Mas Ferry, kiper, sama kakak Patrick Wanggai. Oh, selalu apa ya, selalu ngebimbing mungkin kalau dari Patrick Wanggai mungkin senior ya. Iya, selalu mereka tuh selalu ngasih masukan ke saya, mau yang baik atau yang nggak baik. Maksudnya diarahin untuk apa ya, lebih baik lagi lah, selalu kasih masukan. Kalau dari masukan dari soal di lapangan apa sih yang dikasih saran dari mereka? Intinya tuh disiplin sih. Disiplin. Jadi soal kedisiplinan aja ya. Ya. Tapi kalau dari cara bermain nggak pernah di. Kalau cara bermain enggak sih, enggak terlalu. Oke, tadi Mas Raka sempat bilang sayang ya, maksudnya gagal masuk ke semifinal. Tapi pernah kebayang nggak sih Mas Raka akhirnya jadi pemain muda terbaik di Liga 2? Nggak pernah ngebayangin. Beruntung aja itu. Itu mungkin dari konsistensi yang Mas Raka tampilin kali selama di Liga 2 ya? Maksudnya kan main terus gitu. Mungkin, kan ada tim penilai juga kan, ada talent scout juga. Mungkin dari situ juga. Nah selain itu juga, Mas Raka kan masuk nominasi sebagai right back terbaik di Liga 2 bersama Bagus Nirwanto dari Malut ya, sama Sony Setiawan dari Bekasi City. Nah itu gimana Mas? Maksudnya selain dapat pemain muda terbaik, tapi dapat masuk nominasi juga tuh. Ya semoga apa ya? Saya bisa lebih baik lagi lah ke depannya. Jadi motivasi ya? Iya, biar jadi motivasi juga. Nah, selama bermain di Liga 2, Mas Raka pernah lihat ya kayak pemain, wah ini pemain ini sulit banget nih buat ditahan, atau nggak mungkin ini tim apa yang menurut Mas Raka paling sulit dihadapi gitu? Waktu itu Malut. Malut paling susah? Iya. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Apa ya? Nggak tahu juga sih. Pokoknya setiap lawan Malut itu beda aja suasananya. Kalau pemainnya? Sama pemainnya juga. Dari Malut juga? Iya. Nggak ada spesifik nama? Freds Butuan sama Wawan. Kenapa itu? Kenapa mereka berdua? Karena apa ya? Mereka tuh tipikal sayap yang olah bola. Okay. Nah, itu yang paling susah itu. Oke. Nah, setelah dari Deltras dan kembali ke Persija, pengalaman apa yang kira-kira bisa dibawa sama masyarakat ke Persija? Yang satu tuh disiplin. Soal istirahat, disiplin latihan, makan, tuh satu. Kedua itu tetap harus ikut arahan pelatih. Apa lagi ya? Kepercayaan diri mungkin? Kepercayaan diri. Iya juga sih. Karena kan menit bermain masyarakat dapat juga, mungkin jadi lebih. Intinya jam terbang ya. Intinya jam terbang sih ya. Yang paling penting tuh jam terbang. Oke, sekarang harapan masyarakat atau mungkin bisa dibilang target buat di musim 2024-2025. Targetnya yang pasti main reguler. Entah itu di tim utama Persija atau nanti di mana. Pokoknya main reguler. Oke. Oh iya kan, ini kan kita juga ada turnamen pramusim ya. Iya. Mungkin kita juga mungkin persiapannya pendek, tapi bisa ceritain nggak gimana persiapannya dari masyarakat sendiri dan tim sendiri itu seperti apa? Karena ini tim gabungan antara senior dan junior yang di EPA, pasti semua pemain juga ingin ngasih
ngasih yang terbaik lah buat pertandingan besok supaya mungkin bisa jadi diambil untuk ke tim utama atau mungkin juga ada yang melirik juga dari tim-tim yang lain. Pastinya ya mau ngasih yang terbaik lah.